Halo guys, jumpa lagi bersama saya Runde Pleasure dan di tangan saya ini ada handphone Vivo Y17. Saya dikasih dalam keadaan sangat-sangat memprihatinkan sekali ya. Dimana LCD-nya sudah tidak ada, baterainya ditaruh di depan, diikat karet, terus ini tombolnya sudah rusak ya, fleksibelnya putus, terus fingerprint juga putus, dan saya tidak sempat perbaiki ini fingerprintnya karena fleksibelnya tidak. Karena saya rasa untuk keamanannya itu dia masih bisa menggunakan pola, pin, atau kata sandi seperti itu ya. Jadi nanti akan saya sampaikan ke yang punya. Karena di saat kita mau perbaiki seperti itu makan biaya yang sangat besar. Dan mungkin awal kerusakannya ini mungkin biayanya tidak terlalu besar ya. Nah, baterainya juga udah rusak, udah konektornya itu sudah hilang. Jadi untuk melihat keadaan handphonenya, kita simak video berikut guys. Ya guys, nah seperti inilah keadaan handphonenya guys. Saya dikasih ya, diikat karet seperti ini. Dan katanya waktu yang punya dia bilang waktu dikasih ke untuk surprise pertama itu kiranya utuh dikasih ya. Malah jadinya dikasih kembali sama dia, jadi seperti ini. Nah, tuh isinya udah seperti itu. Nah, ini kan cerita handphonenya katanya dia taruh sudah 1 minggu lebih. Dia tanya belum jadi, 2 minggu dia tanya belum jadi, diambil. Nah, ini juga speaker teleponnya udah diambil juga, dikanibalin juga. Dan ini fleksibelnya juga putus mungkin waktu angkat baterai atau apa. Saya rasa tidak perlulah punya kelakuan seperti itu. Kalau memang kita tidak bisa atau belum ada waktu atau bagaimana, kembalikanlah seperti semula. Saat dimana seperti modelnya saat kita datang dikasih ya, tidak boleh kita ambil seperti itu. Itu tidak baik namanya itu. Dia pilih untuk pakainya orang terus, waduh. Itu saya sangat tidak setuju yang sama model seperti ini ya. Kan kasihan yang punya. Mungkin dia bisa bawa ke tempat lain untuk perbaiki dengan biaya yang ya tidak seperti bengkak begini, karena jelas kita sudah di sini saya belikan apa ya? Saya belikan earpiece, apa ya, telepon untuk speaker telepon, fleksibel powerful, baterainya saya ganti yang baru biar lebih bagus lagi dan fleksibel juga ya putus, nggak tahu. Dan tidak mungkin ini yang punya dia bilang itu saya tidak pernah buka-buka handphone itu. Hanya rusak dibawa ke situ ya diambil ya seperti ini kejadiannya. Kasihan kan handphone orang itu begitu. Nah, itu saya paling tidak setuju, itu paling tidak suka itu ya. Kalau memang nggak bisa atau bagaimana, kembaliin barang orang. Jangan dikanibal begitu, itu mencuri itu namanya. Kecuali ada perjanjian udah beli. Nah, saya itu kalau selalu saya servis handphone terus partnya setengah mati atau mesinnya udah sangat fatal atau bagaimana. Siapa aku tahu gimana, saya beli saja. Ya saya beli. Itu boleh terserah sama kanibal kayak sama apa kayak. Kan sudah punya saya. Itu tidak baik. Ya. Tidak baik. Nah, sudah beberapa handphone saya terima seperti itu kelakuannya. Entah dari mana ya. Saya tidak sebutkan juga dan dia juga tidak sebutkan yang punya. Dia cuma bilang PK saja. Sudah 3 handphone saya terima seperti ini. Dan kemarin yang pernah saya bikin video juga yang saya beli Xiaomi Mi Max. Itu yang saya restorasi. Ya itu. Dikanibalin juga seperti itu. Jadi ya kita memang cari uang. Tapi cari juga kenyamannya orang. Ya kita pikirkan diri sendiri, keuntungan sendiri. Pikirkan juga orang.
di sini kita sebagai jasa tuser begini, ya kita apa ya, saya tuh paling jaga apa ya, jujur sama orang. Kalau memang saya ganti, saya bilang ganti. Kalau memang tidak ganti, tidak ganti. Apanya yang rusak saya bilangi, itu yang rusak ini harganya sekian, gitu. Jadi ini pengalaman ya, terima barangnya orang nggak jadi jangan diambil bagaimanapun modelnya. Kembalikan seperti itu kalau memang kita nggak bisa, belum ada waktu, alat nggak ada, kembalikan seperti itu. Jangan dikorek-korek. Bagaimana modelnya waktu dia kasih kembali seperti itu. Atau umpamanya niat ini ya, beli saja bangkainya. Apa juga nama yang penting tawaran cocok ya udah. Dimana dikasih yang diperbaiki, saya pasti saya beli baterai baru. Saya sebenarnya bisa saya jumper, cuma saya tuh tidak mau kasih pengguna itu. Kalau memang masih ada ininya kita bisa beli, kita ganti. Saya kan ganti karena sebenarnya bisa di jumper dari ujungnya itu tadi, dari ujung ujung konektor baterainya itu kita langsung jumper ke soket. Tapi itu saya tidak mau. Saya tidak mau lakukan hal itu. Lebih baik karena masih ada bisa dibeli, ya saya belikan. Tombol fleksibelnya sebenarnya juga tombol fleksibel bisa di jumper, tapi saya tidak mau. Saya tidak mau seperti sebenarnya bagus ya. Dia terima bagus. Dan waktu sebelum saya kerja, saya sudah setuju dengan ongkosnya ya. Nah, ongkosnya ya lumayan. LCD saja sudah berapa, baterai udah berapa, terus tombolnya udah berapa. Kalau untuk ongkos kerjanya sih untuk pengganti uang rokok ya tidak terlalu inilah ya, itu ya saya rasa ya. Dan memang mesinnya juga ada masalah sedikit ya, tapi saya tidak sempat record waktu itu saya perbaiki mesinnya. Dia ada koslet ya. Jadi saya tidak sempat record waktu itu. Jadi saya rasa ya untuk baterai kedepannya itu saya bisa gunakan ya. Artinya fleksibelnya itu, papan PCB-nya itu ya, komponennya di situ saya potong. Apabila ada baterai yang rusak fisiknya, saya kembalikan ke situ dan saya gunakan baterai itu. Ya, jadi seperti itu guys. Jadi untuk yang mau bertanya-tanya ini perbuatan siapa, saya tidak perlu sebutkan ya. Kita hati-hati saja lah kalau bawa barang apa ya, servisan ke mana begitu ya. Jadi kalau saya sih, saya selalu jaga itu ya, kepercayaan itu ya. Apa kerusakannya saya kasih tahu, harganya bagaimana ya. Namanya kita jual jasa begini, waduh, kalau nama kita sudah jelek ya sudahlah. Kita jual jasa kan kita cari nama baik. Jujur saya, kalau usaha seperti ini saya bukan berarti saya mau cari keuntungan, tidak. Saya itu mau bantu orang-orang ya. Karena saya dulu dulu juga dibikin seperti itu. Saya belum punya alat seperti ini karena handphone saya rusak dulu, saya bawa ke tempat servis juga. Dan ya ada yang bilang begini begini, ya mana kita tahu karena kita waktu itu enggak ini, harganya ya udah segini segini. Dan pernah handphone saya waktu itu juga di servis, saya kasih mulus, malah di kembali ini sudah tidak mulus, congkelan banyak sekali, bekasan obeng banyak sekali, goresan banyak sekali, bayarnya mahal lagi. Nah, disinilah saya mulai terjun mulai kembali seperti ini. Saya mau bantu orang-orang, kasih harga yang wajar, yang masuk akal, barangnya diservis baik-baik, diperhatikan, jujur sama orang. Itu alasan saya. Sebenarnya itu saya fokus di komputer ya. Tapi karena berhubung ini alatnya sama, alat servisnya sama ya, saya turun.
saya kira waktu dikasih itu hanya baterainya saya seperti itu. Begitu saya buka, dan itu pun waktu itu baunya sisa 4 biji ya. Jadi di sini baunya saya lengkapi semua. Yang ada baut-baut saya itu ya, saya lengkapi kembali semua. Mudah-mudahan nanti nih yang punya nonton. Benar-benar lama guys. Dan ngomong-ngomong, untuk speaker earpiece-nya itu di tempat saya itu tidak ada. Jadi terpaksa beli online, dan ongkirnya sebenarnya harganya murah, cuma ya ongkirnya itu yang luar biasa pak. Jadi saya pribadi kalau saya sudah terima barangnya orang, saya sudah buka, itu saya tanggung jawab. Sekalipun dia komplain apanya, nanti saya akan tanggung jawab. Sini saya jelasin. Kalau kau tidak percaya, lihat videonya. Kalau dia bilang video di YouTube sudah diedit, sini saya kasih lihat video aslinya, kalau lihat seperti itu. Jadi setiap saya membuka handphone itu, handphone atau laptop, komputer apa, saya selalu record ya. Ada bukti. Udahlah, jadi itu pengalaman buat kita semua ya. Layakkah kita mengkanibali barangnya orang? Itu kan hal yang tidak baik ya. Tidak seharusnya dilakukan itu. Jangan kita pikir keuntungan sendiri. Pikirkan juga orang lain. Artinya kita sudah dikasih, orang sudah kasih kita untuk berbagi, tidak percaya sama kita. Itu fleksibel itunya ada robek juga, jadi saya tidak sempat ganti ya. Karena saya rasa untuk keamanannya dia masih bisa gunakan pola, pin, atau kata sandi seperti itu ya. Saya tidak tahu kenapa bisa robek semua begitu. Waktu dicongkel atau bagaimana saya tidak tahu. Jadi saya sudah selesai pasang semua ya. Rapatnya udah presisi ya, saya tidak akan lem keluar, dan itu sangat rapat sekali. Jadi saya tinggal saya rasa lebih presisi lagi, saya akan lem isolatif dia dengan isolatif kertas ya, biar keringnya bagus, dan saat dia gunakan itu tidak akan gampang lepas ya. Apalagi kalau panas ya lemnya lunak. Ya, dari sini saya kasih kasihannya, saya kasih kualitas LCD yang bagus. Karena LCD ini sudah dilakukan begini, dia dia masih enak diusap, jadi sentuh ya. Saya kasih kualitas LCD yang bagus, kasih yang punya. Karena yang punya juga ingin mengharapkan handphonenya bagus ya, dan katanya ini handphone satu-satunya.
udah normal ya. Masalah sensor juga aman ya, volumenya. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tuser.